Ahmad Noval merupakan alumni SMA Negeri 1 Kota Lok Semawe tahun 1986. Tanpa kenal lelah, saat kondisi Kota Lok Semawe diguyur hujan lebat dan banjir, demi menjalankan tugas sosial yang diembannya sebagai pengurus Ikasmansa di bidang sosial. Sebagai koordinator sekaligus pelaksana lapangan, secara rutin setiap Jumat membagikan bantuan sembako berupa beras kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Donasi ini dikumpulkan dari para alumni lintas angkatan SMA 1 Lok Semawe yang setia berbagi untuk kegiatan rutin Jumat Berkah Ikasmansa. Menelusuri gang sempit dengan berbagai kondisi menuju rumah-rumah masyarakat yang memprihatinkan, berbekal kemampuan seadanya, kadang kendaraan yang digunakan sempat terjatuh dan mogok. Dengan semangat pantang menyerah terus bekerja tanpa mengenal lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para alumni ucapkan buat alumni satu Lok Semawe hari ini, hari Sabtu 22 November 2025, bahwa dasar kita kedatangan senior kita alumni 86 Bang Naufal, lengkapnya Bang Ahmad Naufal Abdullah. Tema kita hari ini khusus mengenai Jumat Barakah, yaitu sebuah program dari Ikasmansa yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Baik, kita mulai saja. Bang Noval, apa kabar? Yang jumpa dengan Abang, ini kegiatan Jumat Barakah. Mungkin Abang bisa cerita sedikit tanya dari sejarahnya, awalnya seperti apa? Mulainya sejak kapan? Silakan. Kita tahun yang lalu itu program temanya makanan, tapi tidak berjalan baik karena mereka kadang-kadang udah sarapan pagi dan meal. Jadi di kawan-kawan kita mendeteksi dengan sebenarnya, dan program ini betul-betul sangat membantu masyarakat dan mereka sudah ini tertolong lah untuk masyarakat sipil yang ada di Lok Semawe ini. Sejak tahun 2020 ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Karena itu Jumat Barakah berarti dibagikan setiap Jumat atau bagaimana? Yang Jumat. Atau bergerak bersama tim atau sendiri atau bagaimana? Sebenarnya ada. Tapi kadang-kadang kalau bisa waktunya saya dalam sendiri dalam program kesehatan ini. Bawa kendaraan? Roda 2, karena kadang-kadang kalau roda 4 itu kan banyak saja orang-orang yang tidak pernah tersebut. Jadi saya pakai roda 2, bukan orangnya agak gede, seperti jauh.
juga di depan barang-barang aja, berarti sudah ada yang mungkin lah istilahnya di mana. Dan tapi makanan yang awal-awal Ya, awal-awal. tidak sempat berubah ke satu warna beras begitu. Ada berapa kali ya, ada 10 kali akhirnya saya kasih mereka mungkin tidak ada manfaat apapun dan biasa mungkin ya. Tapi di beras ini memang sangat membantu mereka kadang-kadang mereka betul nggak. Berarti mereka ini lintas masyarakat dan masyarakat yang memang yang sekitar kondisi manapun ada jadi bagaimana hidup kami. Memang kehidupan mereka penting sekali. Kadang-kadang itu untuk sewa, walaupun 50. Mereka rata-rata tukang cuci, profesinya tukang bawang, penting mereka. Juga pada sempat kami menggunakan baju bekas yang saya pakai. Bukan baju bekas dan yang lain pakai, juga banyak membantu mereka. Lalu ya itu juga kami Berbiasa. Itu durasi enak teman keliling itu untuk mendapatkan barang itu menaikan barang sampai dan berapa yang dari biasanya telah dikenai dengan kami soal ini. dan waktu pagi ada mepet dengan kadang-kadang Menurut saya jam berapa bikinnya? Jam berapa? saatnya dimakan Kalau misalnya terkendala dengan kondisi keluarganya, karena seperti hal ini tuh hujan beras, itu akan kita terobos untuk serah terima bantuan atau diberikan hari itu panjang jam berat saya ganti hari Sabtu tapi saya tidak bisa simpan terlalu lama mungkin kami saya selalu cari seperti gas hujan ya penerima ini apakah selalu orang yang sama atau terkadang apa seleksi calon penerima yang lain dan ibaratnya ya apakah yang dibantu kerja dengan pasangan satu atau bagaimana? ya itu kalau saya ada berapa titik jadi di belakang terminal minggu depan itu kita ada kita bumi barang tahu kita perjalanan jadi saya gilir mereka itu saya gilir di hari perjalanan di depan kenal kami untuk belakang KRI itu teman-teman nanti sebenarnya masih kecamatan Banda Sakti nah yang menarik ini donaturnya apakah ini memang diunjuk dari alumni juga gitu ya apakah dari mereka juga rutin mendonasikan bantuannya dengan orang yang sama untuk bagaimana ini menarik ya donasinya dari alumni Jakarta Manusia itu ada yang itu 10.000 20.000 itu 100.000 ada tapi tidak dibatasi tidak dibatasi dan kita nggak dibatasi dan ada yang itu per bulan sekali kali bisa 100 per bulan jadi ada beragam loh kadang-kadang gantian kayak itu tapi kita lebih dan alumni ini yang jadi menyebar di semua daerah di Indonesia bukan luar negeri ada beberapa luar negeri ada setelah dan kota juga ada semua. Nah, kemudian biasanya saat ada kegiatan sosial yang luar biasa seperti ini, para donatur ini kan juga apa ingin mendapatkan informasi pasca penyaluran bantuan dalam bentuk laporan atau bentuk basis. Nah, itu bagaimana skema? itu kan selalu saya fokus Pakai foto. Kadang-kadang ada juga yang kasih dalam bentuk uang untuk jadi saya
buat namanya, tulis gambar RP-nya, jadi jelas yang memang melihat berapa luas itu. Data para gitu, jadi misalnya 200.000, dia tulis dari ini dekat besar 200.000. Jadi dia tidak bisa sebenarnya transparan. Yang menerima juga aku 200.000 kan tidak mungkin saya buat tim saya pilih 50.000. Mungkin mereka bisa dengar. Teman-teman sebelumnya ini kan terutama di luar daerah itu. Ya. Bahkan yang di lokal ini itu di dengan transfer ya. Jadi transfernya ke rekening apa yang nanti penaruh, abang tarik, Ya. lalu berikan dalam bentuk cash. Jadi penerima ini tidak ada yang menerima dalam bentuk transferan, lalu cash tunai. Ada maksudnya kan, transaksi dalam bentuk foto video itu dikirim ke mereka ini secara pribadi atau ada grup khususnya? Ada dalam grup tujuh, tapi ada yang tidak ada dalam grup. Mereka udah tahu minta ikut nyumbang, dan saya kirim pribadi mereka tangkar. Ya, jadi ke depan Mas. Ke depan kira-kira harapan abang itu terhadap program di Barostar yang digagas oleh Ikas Mansa ini seperti apa? Dalam bentuk apa istilahnya operasionalnya kan, kemudian daftar penerima bantuannya apakah lebih luas lagi, begitu ya? Tahu apa bisa dilaksanakan secara live, video serah terimanya itu disaksikan langsung oleh donaturnya dan juga para alumni semuanya. Nah, silakan Bu. Kalau itu saya udah lakukan videonya ataupun fotonya, mereka sudah sama karena begini, ini mereka percaya sama saya, dan saya selalu ribet hal ini karena saya pun tanpa jalannya dan jalan jadi bagus jalannya. Kelas sudah Dia tidak mau ada begini begitu, jadi kita terikat dan tidak jadi kaku gitu ya. Jadi jalan aja seperti kita jalan ini. muda yang selama ini karena membangun kepercayaan yang tinggi dari para teman-teman alumni yang turut ikut dalam program ini. Ya, maka kita bisa berkembang lebih banyak dan bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Karena saya melihat seluruh kehidupan mereka bagaimana dari mama mereka bagaimana manfaat nggak usah dibaca tidak lah. Memang seharusnya pakai film, tapi saling menghubung itu yang buat rasa kan jauh jadinya kan. Saya jalankan sendiri. Saya jalankan yang sudah tahu. Atau kesel Dia ada mau dimantau kalau 1 tahun 52 ini berarti kalau bicara ini masih 250-an ya. Sebelum berlangsung ya. Dan yang ada sedikit menyenangkan tiap saya jalan yang menerima itu kalau menyapa dan tanpa makan bapak atau gimana ya waktunya makanya terikat batinnya ya ada selalu kemarin ada aman kerja di lapangan ya. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri ya. Nah, baik teman-teman bisa melihat sendiri ini garda terdepan dari program tingkat Barokah dari Dasmansa kita yang sudah berlangsung 5 tahun. Bang Nova ternyata kita baru tahu beliau di banyak bergerak sendiri sekali mungkin dibantu oleh tim ya. Mungkin dari kami host menyarankan bagi para senior ini untuk mensupport kegiatan program yang digawangi oleh Bang Nova ini, mungkin salah satunya dalam bentuk kendaraan operasional yang lain untuk menembus beberapa titik serah terima, ya kan? Abang selama ini pakai kendaraan roda 2 ya, roda 2 yang kondisinya cantiknya apa yang butuh upgrade itu disampaikan katanya. Biar teman-teman bisa mendengar. ya, gini ada sedikit pengalaman dulu ada orang yang bisa mungkin dia punya kendaraan Angkatan 85 juga. jadi dia itu dan
Sifatnya tekap, jadi rebutan. Jadi Roda 2. roda 4. Ketika mereka melihat berat, kita berhenti jalan lagi berebut. Yang nggak berhak juga, jadi kita nggak bisa kacau lah istilahnya gitu. Dan dengan roda 2 ini kan sedangkan sempit saya bisa lewati. Ya, itu kelebihan. Itu kelebihannya. Walaupun kadang-kadang saya harus 2-3 kali harus Bolak-balik. bolak-balik, tapi nggak ada masalah. Kapasitasnya juga terbatas. Tidak ada masalah karena juga tidak ada restokin jalan. Karena kalau kita ada berhenti di jalan itu pasti semua orang Apa ya? ada hal yang lucu. Oh saya janda, tapi kan janda bukan parkir. Saya nggak dapat dia buka. Ya pengalaman berarti mungkin kita coba Iya sih. saya coba berusaha untuk belum. Jadi dengan roda 2 ini tidak apa lah banyak gitu. Jadi enak. Itu kualifikasi yang paling penting bagi calon penerima ini adalah parkir. Parkir dan janda yang sudah berbukti yang pertama. Wah, ini di rumahnya banyak. Jadi tidak ada hal yang mulus lah. Ya kan. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong, selama ini pernah nggak diundang oleh komunitas di luar Semangsa, misalnya dari Angkat Kenawang atau Kena untuk di pencerahan, wawasan, wawancara seperti ini sudah pernah nggak? Belum pernah ya? Ini perdana kayaknya. Setelah diundang di perdana. Oke, siap. Alhamdulillah. Nah, ini saya rasa menurut kami ini juga penting kita viralkan ini. Viralkan tidak hanya di grup WhatsApp, mungkin dalam bentuk podcast, live streaming ya, ini mungkin bisa jadi produsen baru supaya teman-teman alumni khususnya bisa lebih terbuka wawasannya itu pentingnya amal jariah sedekah gitu ya terhadap masyarakat yang membutuhkan tadi. Gitu ya Bang kira-kira. Itu ada sedikit cerita saya hari ke semua vaksin untuk rumahnya baru lepas dan mengadu kalau anaknya mau vaksin itu nggak ada. Jadi jadi diberikan pola perawat. Kita lihat juga rumahnya itu tidak ada kasur, tidak ada apa-apa, perempuan pun tidak ada. Jadi kita talangin beli kasur, lemari, semuanya lengkap dari malu kita. Juga ada kejadian juga waktu itu anak yang apa nih, dia biasa di pasar buket gitu ya, yang kita bantu permulaan dari berkat bukan batu kita bantu juga. Itu khusus sebenarnya, Ya. dia sudah komunikasi dengan calon donatur, dia begini nih, Ya. request khusus. Ya. Jadi kali ini saya menekankan semua kebutuhan rumah tangganya tidak hanya beras, ya. Terus satu sebakan lagi ada nanti dari sakit, ya tanggung biaya pengobatannya. Teman-teman, ini menarik ya. Artinya tidak dikunci dengan sumbangan beras, ya kan? Kalau misalnya ada 1-2 donatur, terserah dari mana domisilinya, dia pinginnya amanah ke Bank Nova, satu garda depannya. Kalau bisa untuk kalian saya kalau cari tahu gitu ya, untuk masih mana parkir yang untuk masakan ini tidak hanya sholat saja doa, gitu ya. Rumah ngaji, rumah itu betul-betul gimana dari sekelas latihannya juga dari tanah kita berikan kita tempat juga kita lakukan. Tapi mungkin Balai pengajian tapi dalam rumah karena ya jadi kita berikan ikan, kita berikan ada kipas angin, ada perosa kalau Tuhan juga kita berikan ikan. itu berarti memang survei dulu tanya terus tawarkan ke teman-teman alumni mau nggak begitu yang Gini, kebetulan saya mau kasih beras. Saya masuk rumahnya bocor, saya masuk ke dalam, anak-anak lagi pada mengaji.
saya lihat hujannya nggak ada, ketikanya udah rusak atau apa ini cek batu langsung saya masukkan ke grup. Langsung rekor kawan-kawan langsung belikan tolong belikan kita saja belikan. Juga ada satu cerita lagi, ini ada rumah dia tidak ada air, bapaknya lumpuh, jadi anaknya harus ambil air ke masjid untuk bapaknya sembahyang. Saya koordinir langsung itu, alhamdulillah teman-teman jadikan mesin air, dibuatkan sumur bos. Datang di selatan gang Pantai Asuhan, gang Pantai Asuhan. Alhamdulillah terbantu dengan pasangkan kita pasangkan panel dan sumur bor kita buat. Kalau itu air yang utama dan peran sedekah adalah air kan. Ibunya enggak. Ibunya masih ada, tapi itu nggak mampu. Kalau kita lihat rumahnya sedih. Keluarga bang berharap semuanya teman-teman yang saksikan podcast ini hari ini Jumat Barokah luar biasa sudah berlangsung secara konsisten istiqomah selama 5 tahun terakhir, di mana Bang Nova yang berarti abang berapa sekarang usianya sekarang? Baik, kalau 67%. Berarti sudah 58 tahun masih ikhlas terjun langsung ke lokasi serah terima bantuan dan teman-teman yang ingin salurkan. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sebagai penutup kerasa kita minta mungkin sepatah dua patah kata katakan dari untuk yang dalam apa yang abang sampaikan kepada teman-teman yang cara ini. Silakan, Yang saya harapkan cuma satu, semoga program ini berjalan lancar dan semua yang itu hasilnya bisa tetap menyumbang. Kita bisa membuat hal yang baik dalam hal ini. Itu aja. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Noval. It's very amazing to to all of us. Insyaallah program ini tentu saja para pengurus Lintas Bangsa sangat mendukung penuh, support penuh bisa berlangsung sampai akhir hayat insyaallah ya, karena ini benar-benar amal jariah yang akan kita tunai nanti, yang akan kita tuai kita nanti pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada mereka. Terima kasih. Dengan demikian program podcast pada sore hari ini kami akhiri dengan banyak mohon permintaan maaf jika ada khilaf, salah redaksi dan sebagainya. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Noval atas kehadiran dan pencerahannya kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.